Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan tentunya menjadi perhatian di tengah masyarakat adanya gelombang PHK yang masih menghantui Indonesia dan ini justru terjadi memasuki bulan puasa, nanti juga ingin menyambut Lebaran. Pemirsa, kondisinya sulit tentunya bagi mereka para karyawan yang harus menghadapi PHK ini. Pak Slamet, lalu seperti apa harapan tentunya yang dialirkan ataupun juga disuarakan oleh teman-teman dari Sritex tentunya memasuki bulan puasa ini, kebutuhannya masih tetap harus berjalan. Tadi juga kita sudah lihat ada skema sebenarnya yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak Slamet, untuk bisa membantu para karyawan yang di PHK ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Pak Slamet? Kami sangat berharap untuk ya. Ya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo, halo. Ya, headsetnya boleh digunakan, halo. Pak Slamet? Ya, jadi kami Ya, silakan Pak Slamet. Sambungannya terputus kelihatannya. Oke. Baik, kita akan... Ya, jadi harapan kami sebetulnya adalah bahwa THR itu tentunya akan kita minta untuk secepatnya dikeluarkan, begitu. Oke, THR secepatnya dikeluarkan. Ya, karena PHK itu PHK ini kan menjelang Lebaran, ya. Jadi menurut kami kan juga tidak fair juga kan gitu, kurator melakukan PHK menjelang Lebaran begitu. Oke, baik. Itu yang diharapkan dari Pak Slamet dan juga teman-teman di Sritex gitu kan. Pak Wamen, ini mereka menganggap ada yang tidak fair Pak, ini PHK dilakukan menjelang Lebaran, memasuki bulan puasa begitu. THR yang diharapkan Pak Wamen. Oke, ya kita kan sudah berupaya maksimal ya melakukan apapun yang kiranya bisa kita lakukan sebagai pemerintah. Tapi sekali lagi itu tergantung industrialnya. Kemudian kan sudah diambil oleh kurator ya, sekarang kan tanggung jawabnya kurator. Ya tinggal bagaimana menegosiasikan hak-hak yang menjadi kewajiban kurator. Jangan lagi nanti dibebani ke kita lagi. Kami sih sudah sepakat gimana caranya. Kemarin kan sudah sepakat untuk going concern lah, agar apa ini tetap berjalan. Tapi kan ternyata ada keputusan yang lain, keputusan hukum. Tadi kawan-kawan dari Serikat Pekerja, Pak Mas Slamet, sudah menyampaikan bahwa kami tidak punya daya karena ini sudah menjadi keputusan hukum dan kami harus hormati keputusan hukum ini. Nah sama kayak kita pemerintah gitu ya, kami akan menghormati keputusan hukum itu, tapi kan kita tetap tidak tinggal diam. Banyak upaya-upaya yang kita lakukan, misalnya kayak kawan-kawan ingin bekerja di mana, kemudian mereka butuh pelatihan-pelatihan, kami siapkan BLK dan itu gratis ya, sifatnya saya tekankan itu gratis, tidak bayar. Jadi kawan-kawan kalau mau alih profesi yang dari buruh tekstil mau jadi buruh otomotif, ada kita. Yang tadinya buruh otomotif mau jadi buruh elektronik, ada kita siapkan BLK untuk kawan-kawan yang mau alih profesi ya, alih keahlian itu. Dan kita negara sekali lagi kita tidak tinggal diam dan tidak abai dalam persoalan kasus-kasus ini. Jadi ini untuk juga kawan-kawan yang ter-PHK dan juga para pencari kerja, agar Indonesia ini tetap terang, tidak gelap. Oke, Pak Wamen, mengenai peraturan yang mengatur tentang presentase kalau tidak salah 60% ya bagi mereka yang di PHK, ini seperti apa nanti realisasi atau implementasinya? Sudah bisa dilakukankah pada kasus ini yang kita hadapi? Ya, ini juga kan menjadi kewajiban kita untuk bisa mendorong kebijakan ini bisa terlaksana, jangan sampai tidak. Makanya ya fokus kita hari ini kan coba menjaga hak-hak kawan-kawan pekerja dan buruh, jangan sampai mereka terabaikan. Nah ini juga kita lagi fokus soal ini juga kok. Jadi soal jaminan kehilangan pekerjaan atas JHT, jaminan hari tua. Ini hak-hak ini harus segera terpenuhi, jangan sampai tidak.
Jadi semua sudah upaya kita lakukan kok. Ini Mas Slamet ini tahu bagaimana saya berjuang di Sritek, sampai saya juga difitnah-fitnah, minta saham 20% kok. Karena saya ngotot untuk tetap tidak ada PHK. Akhirnya saya difitnah. Tapi saya tidak mau, nggak kendor, saya maju terus. Dan Slamet tahu tuh. Saya sudah sampaikan juga ke direksinya, tolong sampaikan, benar nggak saya minta saham 20%. Saya juga sampaikan, kalau ada orang-orang atas nama saya, tolong kalian publikasi, jangan diem dong. Karena saya ini berjuang untuk kawan-kawan buruh dan pekerja. Kemudian ada skema bisnis yang lain kan itu bukan domain saya. Domain saya adalah bagaimana menjaga kawan-kawan buruh hak-haknya bisa terlindungi gitu. Oke, baik Pak Wamen. Pak Bob, ini para karyawan yang di PHK ini merasa tidak fair, kemudian karena keputusan untuk PHK dilakukan, justru memasuki bulan puasa, nanti juga akan menyambut Lebaran. Mereka masih mempertanyakan soal THR yang satu-satunya mungkin menjadi harapan untuk mereka juga bisa ikut merayakan hari besar ini, Pak Bob. Lalu seperti apa yang harus dilakukan? Ya kalau dari pengusaha sih kita selalu berpikir yang terbaik ya untuk karyawan kita ya. Ya. Jadi bagaimanapun juga karyawan itu aset. Ya, saya juga sebagai Apindo turut merasa sedih ya melihat situasi seperti ini, dan saya juga yakin pemilik Sritek juga nggak mudah melakukan ini. Tetapi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Wamen, masalah ini sudah diambil alih kurator, gitu, ya. Nah, jadi nanti kurator lah yang mengatur bagaimana terhadap aset-aset yang ada saat ini, gitu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa ya, tapi setahu saya hak-hak pekerja mestinya menjadi prioritas ya untuk dipenuhi. Gitu. Ya, kita juga dari Apindo berusaha untuk mendorong ya supaya pekerja ini terlindungi. Bagaimanapun juga mereka itu aset perusahaan, mereka itu keluarga bagi kami. Ya, kalau mereka tersakiti, kita juga merasa sakit gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa Apindo juga atau pengusaha ya lepas tangan ya. Kita akan selalu berusaha mendorong member kita untuk mengutamakan karyawan ya sebagai haknya sebagai prioritas utama. Tapi tentunya harus bisa bekerja sama dengan kurator karena ini sudah diambil alih kurator ya. Proses hukum yang bekerja. Baik Pak Bob. Mas Fitra, terdekat ini yang dihadapi oleh para karyawan nanti hari besar yang tentunya diharapkan juga bisa dirayakan dengan hati yang lega begitu kan, dengan keluarga, dan tentunya ada kebutuhan tambahan yang biasanya juga bisa diakomodir dari penghasilan yang sudah bisa tidak diterima begitu. Gimana Mas Fitra? Ya, di satu sisi saya berempati ya, tapi di sisi yang lain ya semuanya serba sulit ya. Kalau misalnya mengharapkan misalnya Sritek untuk membayar, ya mereka juga kan di tengah kesulitan gitu ya. Kalau diharapkan juga untuk industri lain untuk bisa menyerap, mereka juga sebenarnya dalam bukan keadaan yang sangat berkelebihan gitu kan. Karena kalau kita lihat industri kita memang secara umum sedang tertekan. Tertekannya semuanya kenapa sih? Karena ya, kita lihat nih kemarin itu di bulan Januari impor kita turun 2%. Nah itu kenapa? Salah satunya adalah peningkatan ongkos produksi Mbak. Dari sisi nilai tukar dan juga dari sisi ketenagakerjaan. Nah kita melihat bahwa upaya pemerintah untuk menaikkan UMR 6,5% ini bagus ya di satu sisi untuk dari sisi buruh. Tapi dari sisi produsen itu menjadi relatif lebih mahal. Sehingga mungkin ke depannya di sepanjang tahun ini ya kalau masalah produktivitas ini tidak diselesaikan, tidak rampung ya, akhirnya investor juga akan melihat bahwa Indonesia bukan negara yang ramah buat mereka dalam konteks ongkos produksi. Akan lebih banyak yang ke Vietnam, banyak ke Myanmar, sementara kita ya udah relokasi dan juga bangkrut. Baik Mas Fitra, sejumlah catatan antisipasi sudah kita bahas malam hari ini. Tentu kita berharap yang terbaik, adanya semangat dan harapan baru untuk teman-teman yang harus menghadapi kenyataan yang pahit ini juga, tapi kita harus tetap memelihara harapan yang baik pula. Terima kasih Mas Fitra, Pak Wamen, kemudian Pak Bob dan juga Pak Slamet malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.